Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa RCTV Langka Padnade. Bagaimana kabar Anda semuanya? Jumat malam hari ini pemirsa seperti biasanya kita akan berbincang bersama dengan anggota Dewan Pemirsa dari Kabupaten Cirebon di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di studio RCTV pemirsa RCTV dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Langsung saja kita akan menyapa ada Pak Hermanto SH dan juga Pak Anton Maulana STMM. Assalamualaikum Pak Anton, Pak Hermanto. Kayaknya udah lama banget nih Pak dari Komisi 3 tidak hadir. Iya. Kemana aja nih Pak Her, Pak Anton? Ada kegiatan rutin biasa Mbak. Oke, ini mobile terus ya Pak ya? Meninjau ke lapangan. Yeah. Dengan banyaknya bidang-bidang yang dikhususkan ya, ditangani oleh Komisi 3. Tapi dalam kurun waktu 1 minggu ini Pak, apa yang sedang difokuskan oleh Komisi 3? Pengupayaan agar proyek-proyek segera dilaksanakan, dilelang. Oke. Supaya begitu. Sedang kebut ya Pak? Ya dipacu, kalau ngebut sih kan sesuai dengan urutan prioritas, tapi kita inilah mendorong supaya cepat. Karena masyarakat menanti meskipun teman-teman dinas juga berbagai kesibukan dan berbagai kegiatan yang tidak bisa memilih memprioritaskan secara radikal begitu. Saya memahami begitu. Kasihan juga teman dinas dikebut terus. Baik, ini seiring dengan kebutuhan masyarakat atau memang kita yang memang tertinggal ya Pak ya, ini berkaitan dengan sekarang di masa pandemi yang masih fokus ke penanganan COVID. Pak Anton bagaimana? Hari ini memang nggak ada proses refocusing, tinggal mekanisme pelaksanaan aja yang sedang akan dilaksanakan oleh PUPR. Oke, ini tadi proyek pembangunan seperti apa nih Pak yang difokuskan nih Pak Hermanto? Kalau masalah kan sudah klasik dari kemarin-kemarin, banjir, jalan rusak, kalau berkaitan dengan PUTR ya. Cuman kita juga bersama dengan dinas lagi menyusun skala prioritas yang paling penting banget gitu. Karena memang anggaran kitanya ini nggak ada. Baik. Anggaran kita nggak ada, terbatas memang terbatas. Baik. Dan sekarang malah lebih tragis lagi nih tahun ini. Lebih tragis lagi? Karena dari provinsi nggak ngasih. Oh begitu, jadi dilimpahkan semuanya ke daerah? Iya, sebisa mungkin, makanya saya kasihan juga dengan teman-teman dinas menyusun skala prioritas yang paling prioritas, sementara desakan masyarakat bagi sekian tahun tambah. Mengolahnya bagaimana gitu ya Pak ya, agar benar-benar sesuai dengan tepat sasaran juga nih Pak Hermanto. Oke, malam hari ini pemirsa kita juga sudah kehadiran ada Pak Tommy Hendrawan ya. Ini Kabid Bidang Marga, Bina Marga mas kami, Kabid Bina Marga Kabupaten Cirebon ya. Ini memang hari ini Pak, malam hari ini khusus kita akan membicarakan tentang persiapan pembangunan jalan di Kabupaten Cirebon tahun 2022 temanya nih. Ini menjadi mohon maaf ini perhatian masyarakat Kabupaten Cirebon Pak, terkait dengan banyaknya keluhan dari masyarakat untuk jalan rusak di Kabupaten Cirebon nih. Betul. Oke Pak Tommy, bagaimana nih Pak Tommy? Siap, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu terkait dengan masalah kondisi jalan yang ada di Kabupaten Cirebon Pak. Tahun anggaran 2022 sekarang berdasarkan hasil survei Januari 2021, kondisi mantap kita ini kurang lebih punya panjang 1038 km. Oke. Kondisi mantap itu adalah penjumlahan antara kondisi baik dan kondisi sedang, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada kondisi rusak ringan. Kondisi rusak ringan tahun anggaran 2022 sekarang kurang lebih 100 km. 100 km. 100 km. Kemudian ada satu lagi kondisi rusak berat. Kondisi rusak berat yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan survei kemarin per akhir Desember 2021, kita ini ada mengalami peningkatan rusak beratnya, Mbak. Peningkatan beratnya? Betul. Yang semula 69 km, sekarang berubah menjadi 101 km. Jadi ada penambahan kerusakan beratnya kurang lebih hampir 30 km. Itu efek daripada apa? Efek daripada kondisi mantap kita yang 1038 km mau tidak mau harus terpelihara dengan baik. Sedangkan alokasi anggaran tahun anggaran 2022 sekarang
kita ini hanya mendapatkan alokasi kurang lebih 7,7 miliar, Mbak. Jadi 7,7 miliar tersebut hanya bisa melaksanakan pemeliharaan rutin sepanjang 307 km. Berarti hampir 2,5 kali lipat. Jadi secara ideal, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk mensupport kegiatan pemeliharaan rutin, 1 tahun anggaran itu kurang lebih harus kita alokasikan anggaran 28 miliar. 28 miliar. 28 miliar. Itu insya Allah kondisi mantap kita bisa terjaga dengan baik. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kondisinya bertambah ya Pak, kerusakan jalannya ya? Betul. Tapi diharapkan pasti kan pengen yang berkurang ya, malah lebih baik lagi Pak. Betul, Pak. Jadi insya Allah itu pun dengan alokasi anggaran 7,7 miliar khusus untuk pemeliharaan rutin akan kita maksimalkan. Alhamdulillah kemarin pertanggal 3 Januari 2022 kita sudah berkontrak aspal. Alhamdulillah kita sudah melakukan proses pengadaan secara e-katalog. Kita kemarin bisa membeli kurang lebih 1.438 drum aspal. Itu untuk kebutuhan kurang lebih 122 ruas jalan. Sedangkan aset jalan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon kita ini jumlahnya 564 ruas, Mbak. Jadi 3 kali lipatnya lagi, Mbak, seperti itu. Tapi insya Allah sudah hampir 1 minggu ini kita sudah melakukan proses pemeliharaan rutin. Itu pun mudah-mudahan kita bisa alokasikan anggaran tersebut secara maksimal. Kemudian kita awasi juga secara maksimal. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal juga seperti itu. Maksimal diharapkan gitu ya Pak ya. Jadi untuk tahun 2022 ini difokuskan untuk pembangunan jalan, itu lebih baik lagi. Siap. Pak Tommy. Jadi itu di seksi pemeliharaan jalan dan jembatan. Kalau di kami juga ada seksi peningkatan jalan dan jembatan. Tahun anggaran 2022 sekarang kita mendapatkan alokasi anggaran kurang lebih 82 miliar. Nah, insya Allah kita bisa tingkatkan jalan-jalan kabupaten kita kurang lebih hampir 50,5 km. Nah, itu untuk mendongkrak yang rusak berat yang tadi 101 km, seperti itu. Nah, itu pun di dalamnya ada pergantian jembatan. Alhamdulillah tahun 2021 bisa kita lakukan proses pergantian jembatan sebanyak 11 unit. 11 unit jembatan. 2021, sekarang kita bertambah, mudah-mudahan 14 unit bisa kita support untuk melakukan proses pergantian jembatan seperti itu. Oke, itu berarti rencana tahun 2022 ini 2022, ya Pak ya? Betul. Difokuskan itu. Ya, Oke, Pak Hermanto menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tommy ya Pak. Ini kan targetnya sekarang, tapi keluhan masyarakat itu dari tahun lalu ya Pak ya. Betul. Ini kok hanya perbaikan yang sementara saja Pak. Ini masih menjadi kekhawatiran, takutnya ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari rusak kayak jalan itu yang benar-benar krusial Pak Hermanto. Pak Hermanto sendiri melihatnya gimana Pak? Kok baru tahun ini ya Pak ya? Apanya tuh? Untuk perbaikannya nih Pak dengan anggaran yang tersedia saat ini Pak Her. Bukan, kalau perbaikan dari tahun kemarin juga dilaksanakan. Cuman masalahnya antara daerah yang rusak, jalannya rusak dengan anggaran kita, kejar-kejarannya tuh lebih cepat yang rusaknya lebih banyak kan anggaran kitanya yang terbatas. Karena rusaknya jalan itu faktornya itu bukan hanya karena kualitas. Iya, kadang-kadang kualitas jelek yang menyebabkan jalan itu. Tapi banyak faktornya, Mbak. Misalnya banjir. Nah, itu banjir kan jadi ngerusak jalan aspal, terutama yang pemeliharaan yang habis pemeliharaan kan, bukan yang di rigid beton. Itu cepat rusak juga kalau kena air kan. Nah, sementara banjir itu kan faktornya kan banyak dari tetangga kabupaten kita yang kiriman ke sini, terus apa namanya saluran-saluran yang mampet, itu kan semuanya, makanya harus kita memprioritaskan. Tapi kalau sudah dibangun, saya minta juga stakeholder semua termasuk masyarakat juga, ayo kita sama-sama menjaga jalan kita. Kalau kita apa namanya semuanya ditimpakan kepada dinas, kasihan juga Mbak, karena mereka juga bekerja gitu loh, tapi apa daya kalau nggak didukung oleh semua, ya dia kerjanya yang nggak maksimal. Oke, karena ini juga harus ada kerjasama dengan dinas lain ya Pak ya, contohnya kayak semacam sampah gitu ya Pak ya. Jadi karena kebersihan lingkungan juga berpengaruh ya, Anton ya. Oke. Menurut saya tadi Mbak Novi, menurut Pak Kabit juga benar bahwa anggaran pemeliharaan itu harus lebih besar dari sekarang.
karena kondisi rusak ringan menjadi rusak berat. Kalau pemeliharaan itu nggak ada percepatan. Jadi yang harus dilakukan mungkin tahun depan anggaran itu harus terpenuhi dengan baik. Karena tadi dampak yang ringan jadi rusak. Nah itu yang dirasakan masyarakat. Oke, jadi rusaknya jadi semakin banyak ya tadi yang dikeluhkan tahun ini ya Pak Tommy ya. Betul. Tapi upaya yang dilakukan sekarang dengan tadi sudah ada beberapa ratus ini apa ya 1.438 drum aspal. Betul. Oke, yang dipersiapkan ya Pak. Itu masih kurang ya Pak Kabid? Masih kurang. Masih kurang. Jadi tahun depan itu udah wajib harus ini ya. Harus lebih fokus untuk pemeliharaan. Anggaran pemeliharaan yang digedein. Oke, apakah terkait dengan banyaknya jalan rusak di Kabupaten Cirebon itu? Idealnya begini, Mbak. Kalau dari segi penganggaran sebenarnya pemeliharaan itu secara ini harusnya lebih kecil. Tapi karena rusaknya lebih banyak sementara anggaran kita yang terbatas, jadi ya ini dulu deh gitu loh. Kalau lebih bagus sih ya di rigid betul semua jalan-jalan kita. Cuman apalagi ya uangnya dari mana? Nah, uang yang segini ini makanya kita bersama-sama ini dengan dinas, berembuk, kita apa dulu deh kita prioritaskan supaya nggak begitu parah banget gitu dulu. Pilihan terbaiknya itu. Begitu, oke baik. Nanti kita cross check ya, menurut Pak Hermanto dan juga Pak Anton, jalan-jalan mana saja nih yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Karena banyak juga, setiap harinya Pak kita buka line telepon ya Pak ya, banyak yang mengeluhkan jalan rusak di daerah sini, di Mundu ya Pak ya. Betul. Terus juga di daerah lainnya juga. Nanti kita lanjutkan pemirsa perbincangan kita di Legislatif, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ya, kita masih membicarakan tentang persiapan pembangunan jalan di Kabupaten Cirebon tahun 2022. Dan pemirsa, kita juga punya tayangan untuk Anda ini terkait dengan rencana dari Dinas PUTR dan juga informasi terkait perbaikan infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Pemirsa, kita simak bersama-sama. Komitmen untuk memberikan kualitas infrastruktur jalan yang baik terus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Di antaranya dengan menggelar pemeliharaan jalan di ruas Mundu Pamengkang yang sebelumnya mengalami kerusakan. Untuk mengoptimalkan pemeliharaan jalan, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon sudah teken kontrak pengadaan aspal senilai 2,5 miliar rupiah dengan 1.438 drum aspal. Keseriusan pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur terus dilakukan secara bertahap oleh Dinas PUTR. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Cirebon menjelaskan, saat ini progres pemeliharaan rutin baru bisa dilakukan di 122 ruas jalan dari panjang penanganan 307 ruas. Nah, per hari ini kita ada di ruas jalan Mundu Pamengkang. Rekan-rekan dari UPTD Wilayah 5 sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin. Boleh diinformasikan mungkin untuk tahun anggaran 2022 sekarang, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam hal ini adalah PUTR bisa melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin sebanyak 122 ruas. Kalau kita hitung panjang penanganannya kurang lebih 307 km. Infrastruktur jalan mulus yang didambakan oleh masyarakat secara konsisten akan terus berproses diwujudkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Sementara dalam pemeliharaan di ruas Jalan Mundu Pamengkang ini, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon bersama dengan UPTD Wilayah 5 terus menyisir dan melakukan perbaikan demi mewujudkan kenyamanan akses bagi masyarakat. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon. Kita sudah saksikan pemirsa tadi itu hari ini ya Pak ya? Betul. Baru dilakukan itu untuk pemeliharaan rutin di ruas Jalan Mundu Pamengkang. Betul. Oh, begitu Bapak ya. Pak Anton, Pak, tadi dilihat ya Pak ya, itu sudah ada aktivitas Pak untuk pemeliharaan jalan ya Pak. Ini dengan kualitasnya termasuknya bagaimana nih Pak? Dengan anggaran yang ada, terus tersedia juga tadi untuk kualitasnya kan inginnya bertahan lama ya Pak. Tapi harus berkejar-kejaran itu Pak. Pasti harapan masyarakat juga jangan sampai dengan perbaikan ini bersifat sementara gitu Pak.
Ya kalau menurut saya pemeliharaan hari ini memang sesuai standar PUTR ya. Cuman tadi harapan masyarakat pasti semuanya dipelihara dengan baik. Nah kondisi sekarang baru ini ya Pak Kabid, baru di wilayah Mundu. Mudah-mudahan wilayah semua dalam waktu cepat bisa dilaksanakan. Ya. Baru tahap pertama berarti awal nih ya Pak Tommy. Betul. Jadi perlu diinformasikan juga ini Pak Ketua dengan Pak Anton. Kami berkontrak pertanggal 23 Februari kemarin. Alhamdulillah sebetulnya kita bisa melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin itu kurang lebih 40 ruas, Mbak. Yang tahap pertama itu terdiri dari wilayah 1, UPTD wilayah 1 sampai dengan UPTD wilayah 8. Jadi yang baru kami kunjungi kemarin itu kurang lebih UPTD wilayah 4, UPTD wilayah 5 dan UPTD wilayah 6. Ya. Kami barusan melakukan monitoring di lapangan dan alhamdulillah rekan-rekan di UPTD bersemangat sekali Mbak untuk melaksanakan proses perbaikan infrastruktur. Perlu ditambahkan juga ini alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, Pak Anton, Pak Hermanto, khusus untuk APBN Pak. Alhamdulillah kalau dari APBN kita ada sedikit peningkatan Pak. Sedikit peningkatan? Kurang lebih 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar. Alhamdulillah tahun anggaran 2022 sekarang Dinas PUTR Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi anggaran kurang lebih 30,7 miliar. Terdiri dari 3 ruas, Mbak. Alhamdulillah untuk ruas Plumbon Kenanga, kita bisa melaksanakan kegiatan pemeliharaan periodik kurang lebih 6 km. Kemudian ada ruas jalan Ujung Semi Jagapura. Kita bisa lakukan proses peningkatan jalan sepanjang 4,4 km. Kemudian satu lagi ada kegiatan peningkatan jalan Kedongdong Luwung Kencana. Kita bisa meningkatkan sepanjang 4 km. Jadi kurang lebih alokasi anggaran 30,7 miliar tersebut dari alokasi anggaran APBN, kurang lebih kita mendapat atau mensupport kurang lebih 14,4 km. Jadi bisa semakin ke sini, mudah-mudahan ke depan juga tahun anggaran 2023 APBN bisa agak sedikit meningkat. Berbalik terkait dengan masalah APBD provinsi, Pak Hermanto. APBD provinsi. Tahun anggaran 2021 kemarin kita alhamdulillah bisa tersupport 21 miliar dan bisa kita melaksanakan kegiatan peningkatan jalan sepanjang 9,7 km. Tahun anggaran 2022 sekarang, ya mohon maaf kelihatannya kita belum bisa tersupport APBD kabupaten kita, Pak. Jadi untuk ke depan mudah-mudahan kita juga tidak tinggal diam juga. Mudah-mudahan tahun anggaran 2023 bisa kita alokasikan atau bisa kita usulkan melalui APBD provinsi, mudah-mudahan sebanyak mungkin, Mbak. Seperti itu. Ini permasalahan klasik ya Pak, kalau misalnya Novi ngobrol dengan semua dinas ya Pak ya, pasti karena anggarannya terbatas gitu, sedangkan yang dikerjakan banyak. Pak Hermanto, bisa kok Pak kita berubah mindset, jangan melulu soal anggaran Pak. Harus bisa punya inovasi gitu Pak. Seperti apa Bapak melihatnya ini? Kalau saya menyarankan, kemarin sudah terbukti berjalan tuh. Salah satunya contoh tadi di Jalan Mundu Pamengkang juga ya, yang dulu tuh Pak Kabid. Bandengan Setu Patok. Bandengan Setu Patok. Betul. Yang itu tuh, yang depan SMK itu tuh, yang dulu dibangun oleh perusahaan tuh. Masih di wilayah situ Pak? Banjarwangunan Setu Patok. Banjarwangunan Setu Ya, Patok. betul Pak. Itu salah satu contoh Mbak. Jadi mutualisme pabrik di situ menggunakan jalan lewat situ. Nah, sementara Pemda juga mengalokasikan anggaran cuma sedikit di situ karena anggarannya dibagi-bagi lah ya. Kolaborasi dengan yang pabrik, sebab kalau jalannya rusak di situ juga mereka kan pengguna juga. Aksesnya ya Pak ya, nah, jadi ya? CSR pabriknya itu, CSR pabriknya ya kerjasama, harusnya ini manajemen ini yang CSR ini jangan sampai jadi kesannya nggak terarah dinikmati oleh satu kabupaten gitu loh. Padahal kita jangan berbicara kewilayahan kecamatan atau kita berbicara kabupaten. Harusnya ada kebijakan seluruh perusahaan CSR dikumpulkan jadi satu saja. Karena anggaran dari sumber anggaran Pemda itu terbatas. Makanya tadi yang ditanyakan Mbak Novi tentang inovasi ya dari salah satunya saya melihat itu dengan bekerja sama ya CSR itu. Sebab peran kayak tadi, peran serta stakeholder itu penting, di samping memelihara, kita menjaga jalannya, juga ini sumber anggaran yang kurang, ini ayo dari mana? Gitu loh. Nah, yang di depan mata yang jelas ya itu dari CSR pabrik. Kalau sekarang kan kesannya jadi CSR itu
kayak apa ya, kayak dinikmatinya gaungnya nggak begitu terasa untuk menunjang kegiatan Pemda. Adanya lokal-lokal begitulah ya. Iya. Oke, jadi Pak perlu menggandeng sejauh ini Pak kerjasama dengan CSR di berbagai perusahaan sudah banyak, Pak Tommy? Sebagai bahan contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3, kemarin Alhamdulillah tahun anggaran 2021 kita bisa melakukan proses kerjasama dengan pengusaha-pengusaha setempat yang melalui ruas jalan strategis kita, terutama yang kemarin di Mundu Pamengkang, Pak. Alhamdulillah dengan kondisi CSR tersebut bisa kita alokasikan dan bisa kita terapkan di ruas jalan strategis kita, seperti itu. Adapun terkait dengan masalah bantuan-bantuan yang sifatnya bisa kita support ke jalan tersebut, paling dari KPU-an bisa kita support kaitan dengan masalah alat berat nanti. Alat berat kayak model mesin gilas, termasuk eksavator dan sebagainya. Oke, karena terbatas juga apa yang dimiliki oleh dinas, Pak? Kebetulan kalau alat berat kita boleh dikata kelihatannya sudah agak sedikit mumpuni khusus untuk mesin gilas. Tapi mungkin izin mumpung ada Pak Ketua Komisi 3. Momennya penting nih ya. Betul. Kelihatannya kita tahun anggaran 2023 agak sedikit butuh eksavator amfibi, Pak. Ya. Kemudian satu lagi eksavator yang sifatnya long arm, Pak. Karena apa? Karena pemerintah daerah Kabupaten Cirebon kelihatannya kemarin di wilayah timur itu agak sedikit bergejolak terkait dengan masalah banjir, Pak. Iya. Jadi bila mana kita pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bisa atau memiliki amfibi tersebut, insya Allah kita bisa support untuk melaksanakan normalisasi sungai tersebut. Oke, jadi alat berat juga ini belum ini ya Pak ya, belum maksimal ya tersedia nih? Ya, khusus untuk eksavator, Mbak. Kalau alat-alat kayak model mesin gilas, insya Allah dengan 54 unit, kelihatannya kita sudah agak sedikit cukup. Wow, jadi ini pengadaan alat ya Pak, kemudian juga untuk perbaikan di lapangan, banyak nih yang harus dikeluarkan anggarannya nih. Jadi disampaikan belum cukup kayaknya Pak ya? Boleh dikata kelihatannya kita yang lebih sedikit urgent, yaitu sifatnya untuk penanggulangan banjir, terutama untuk eksavator amfibi dan eksavator yang PZ 200 yang kurang lebih yang sifatnya long arm seperti itu, Mbak. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi pemirsa berbincang di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Line telepon kita buka, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, tapi kita harus break sebentar, jangan kemana-mana. Masyarakat Kabupaten Cirebon pemirsa pasti mendambakan memiliki jalan yang mulus. Ya, oke. Untuk dinas pastinya punya target ya. Contoh kayak untuk masa persampahan. Target 2024 Kabupaten Cirebon bebas sampah. Semoga terwujud ya Pak ya. Amin. Nah, kalau untuk jalan kira-kira kapan ya Pak kita terbebas dari jalan rusak nih? Pak Hermanto. Kayaknya kalau alokasi anggarannya kayak sekarang sampai 2024 nggak selesai. Nggak selesai yang karena untuk supaya jalan mantap aja kalau nggak salah Pak Kabid ya itu membutuhkan 700 miliar kalau nggak salah lebih gitu ya. 700 miliar. Untuk mantap itu yang kemarin loh. Kemarin perhitungan yang tahun kemarin membutuhkan 700. Sekarang seperti nambah ya, Pak? Bidang kan itu ada penambahan nah, itu berarti nambah lagi supaya itu mantap saja baru mantap membutuhkan dan lagi sementara ini contoh aja untuk dinas PUPR sekarang dialokasikan anggarannya cuman sekitar 100 berapa Pak 160 apa berapa tuh di tahun anggaran ini kurang lebih untuk ke Bina Marganya 129 miliar 129 miliar 200 kurang lah ya semuanya ya 200 kurang Mbak ini untuk tahun ini. Sementara sekarang udah 2022, 23, 24, kalau 200 saja kita berandai-andai supaya ini 200 cun baru 600 itu kejadiannya kemarin 2021 targetnya kalau jalan pengen digabungkan ya Pak ya? Iya 700 sementara ini penganggaran itu dikasih 129. Coba berapa tuh? Jauh sekali ya Pak? Kecuali ini mana Pi? Kalau misalnya tadi ada CSR besar 2 tahun ini untuk jalan. Oke, itu bisa membantu lah ya. Baiklah, kita coba angkat telepon pemirsa silakan. Halo, selamat malam Legislatif. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Legislatif. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Andi. Pak Andi di mana, Pak? Selamat malam. Di mana, Pak? Di Kaliwulu. Kaliwulu, Pak Andi di Kaliwulu.
Oke, silakan Pak Andi di Kaliwulu. Iya, mau punten minta ditinjau, jalannya rusak parah dari Cangkring, Desa Kaliwulu. Kaliwulu, Desa Cangkring ya Pak? Pada situ kan industri. Kawasan industri, oke. Kawasan industri. Mohon Pak ditinjau ulang jalannya kayak sawah. Oh begitu. Oke, udah lama Pak kondisi begitu Pak? Udah lama nggak diperbaikin, cuma ditambah doang. Baik, oke. Keluhannya begitu ya Pak ya? Ada lagi, Bapak? Iya, punten. Cuman gitu aja. Minta ditinjau, diperbaiki ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak di Kaliwulu. Minta ditinjau Pak. Siap. Itu kawasan industri ya di Desa Cangkring. Kaliwulu. Di Kaliwulu ya. Oke, silakan menanggapinya Pak Tommy. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Andi. Ini kelihatannya masukan juga buat kami, tapi intinya kami tidak tinggal diam. Jadi di ruas jalan kalau tidak salah itu adalah Trusmi Kaliwulu. Kemudian di situ ada ruas jalan Panembahan Trusmi. Kemudian ada ruas jalan Waru Sarabau. Ini masyarakat supaya mengetahui juga, tahun anggaran 2022 kita bisa meningkatkan jalan untuk kawasan wisata Trusmi yang 2 lajur tersebut, itu panjang 400 meter. Jadi mungkin insya Allah tahun anggaran 2022 Waru Sarabau yang dari pas Gapura Jalan Nasional akan berubah bentuk nanti mudah-mudahan, termasuk pedestriannya, baik trotoar, median, maupun saluran drainasenya. Nah, tidak menutup kemungkinan tadi yang disampaikan oleh Pak Andi, terkait itu kalau tidak salah adalah ruas jalan Trusmi Kaliwulu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembangunan jalan yang ada di Waru Sarabau, akan kita lakukan proses pemeliharaan rutin. Khususnya untuk Trusmi Kaliwulu, Waru Sarabau dengan Panembahan Trusmi seperti itu. Insya Allah. Itu jalur sibuk ya Pak? Aktivitas tuh Pak? Kebetulan di situ adalah kawasan wisata Trusmi, Mbak. Iya. Seperti itu. Berarti akses menuju ke situ rusak tuh Pak? Kebetulan kemarin pun kita sudah tinjau, termasuk dengan Bapak-Bapak anggota Dewan Komisi 3. Insya Allah itu juga menjadi skala prioritas kita, Mbak. Seperti itu. Berarti itu untuk di tahap berapa Pak? Akan menjadi perhatian Ini Pak? Untuk Trusmi Kaliwulu, Waru Sarabau dengan Panembahan Trusmi masuk ke dalam tahap pemeliharaan rutin kedua. Insya Allah nanti setelah Lebaran bisa kita support ke wilayah tersebut. Seperti itu. Pak Anton sudah meninjau langsung ya Pak ya, itu ada tempat yang kita bisa banggakan juga ya Pak di Trusmi Pak. Ada namanya apa Pak itu Pak? Kawasan wisata Trusmi. Iya, wisata Trusmi itu kan. Nah, ini dengan kondisi jalannya yang rusak ini pasti kan mengganggu ya Pak ya akses para pengunjung untuk datang ke sana Pak. Oh iya jelas, sangat prihatin sekali. Kemarin kebetulan kita dari Komisi 3 bersama PUTR juga kunjungan sana. Memang ada jalan dari Trusmi Kaliwulu itu jalannya memang rusak. Cuman memang ada di kondisi di sana di daerah Trusmi Kaliwulu Pak Kabit ada jalan yang memang diperbaiki, selalu diperbaiki, cuman belum ada saluran airnya di sana. Saluran airnya tidak ada? Belum ada, jadi kalau memang itu ada saluran air mungkin lebih baik lagi. Genangan air gitu Pak di situ? Oh selalu pasti genangan air di sana. Oke, tapi tidak banjir ya Pak? Banjir. Banjir juga? Banjir. Ada salah satu potensi banjir di sana di daerah Gamal Sarabau, Walet, nah termasuk di situ juga potensi banjir. Walaupun bukan tidak ada perbaikan ya, setiap tahun ada perbaikan, mengurangi, tapi belum maksimal. Setiap tahunnya ada upaya perbaikan Pak, pemeliharaan, tapi tidak berlangsung lama juga itu Pak upaya tersebut Pak. Ya. Jadi ini juga betul tadi yang disampaikan oleh Pak Anton terkait dengan di samping infrastruktur kita itu jalan kita perbaiki, memang harusnya seideal mungkin kita termasuk dengan bangunan pelengkap lainnya Mbak. Ya. Jadi bangunan pelengkap lainnya kita informasikan sebagai tadi informasinya kurang lebih itu drainase jalan memang harus kita maksimalkan. Nah ini juga perlu diketahui juga oleh masyarakat setempat, memang di situ ada satu sungai yang boleh dikata kita mau melakukan proses normalisasi, cuman terkendala dengan apa Pak Anton, Pak Hermanto? Itu terkendala dengan satu masalah kewenangan, kedua mohon maaf bangunan-bangunan liar sudah banyak berdiri di bantaran-bantaran sungai Pak. Jadi akses alat berat kita mau masuk saja agak sulit Pak, seperti itu. Jadi memang penanggulangan banjir ini memang harus
beberapa stakeholder yang bisa support ke sana, termasuk juga kewenangan-kewenangan provinsi, kewenangan-kewenangan BBS juga mau tidak mau harus bisa support ke wilayah Kabupaten Cirebon seperti itu. Ada ini koordinasi juga. Betul. Dengan BBWS Cimoti Sanggaru. Pak Hermanto, seperti apa saat ini Pak komunikasi dengan BBWS nih Pak terkait dengan penanganan banjir? Kan sangat membantu juga untuk bisa Kabupaten Cirebon memiliki jalan yang bagus dan terbebas dari banjir nih Pak Her. Kalau komunikasi kita sering dengan BBWS, cuman kembali lagi yang utama anggarannya. Mereka juga selalu beralasan bahwa anggarannya belum ada, meskipun secara fakta ya untuk normalisasi anggarannya katanya nggak ada, tapi gedungnya dibangun itu. Jadi masyarakat kan nilainya, aduh gimana sih, lebih penting bangunan kali daripada banjirnya. Di samping itu juga tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid, kejadian ini juga hampir di tempat lain juga terjadi. Dari sempadan sungai itu sekarang bangunan-bangunan liarnya sudah banyak. Ini ya mohon pengertian dari teman-teman masyarakat setempat gitu. Kalau pengen tidak banjir, tidak apa, yuk kita sama-sama lah. Jadi kita ini untuk melaksanakan normalisasi apa yang seperti disampaikan oleh Pak Kabid, salah satu kendalanya itu alat berat kita nggak bisa masuk. Alat berat. Itu salah satunya ya. Di samping anggaran kita terbatas. Terhalang ini apa dengan adanya berdirinya bangunan-bangunan liar itu, Pak Tommy? Betul. Jadi tadi yang disampaikan juga dari awal, jadi kelihatannya kita ini masih belum punya eksavator amfibi, Mbak. Iya. Jadi kalau misalnya akses untuk bongkar muat alat berat kita, bila mana tidak bisa melalui akses jalan, kan bisa kita menyusuri sungai, Mbak. Nah, kalau misalnya eksavator amfibi itu memang fungsinya untuk di atas sungai seperti itu. Jadi memang kita butuh juga untuk kegiatan-kegiatan normalisasi nanti ke depan. Penganggaran tahun berapa nih Pak? Kemarin kita juga sudah komunikasi dengan Pak Kadis juga, kemudian dengan Pak Sekda juga. Mudah-mudahan kita ke PUan ini mengusulkan 2 alat berat, Mbak. 2 alat berat? Jadi nanti kita tidak minjam lagi ke provinsi atau kita juga tidak minjam lagi ke BBWS seperti itu. Bila mana kita sudah memiliki alat berat tersebut, bisa kita support walaupun itu kewenangannya BBWS atau provinsi seperti itu. Karena dampak daripada banjir tersebut efeknya ke masyarakat Kabupaten Cirebon. Dampaknya masyarakat yang merasakannya. Oke, jadi selama ini apa ya? Meminjam Pak? Sementara ini yang sudah kita lakukan seperti itu. Meminjam, nah kebayang juga ini berkoordinasi juga dengan kita harus bergiliran berarti apa ya? Betul. Inggrisnya mungkin ya, betul. karena dipinjam juga untuk wilayah lainnya, Pak Tommy. Kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa ACTV untuk berbincang di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon bersama Komisi 3 dan juga Pak Tommy dari selaku Kabid Bina Marga Kabupaten Cirebon. Tapi kita harus jeda lagi, tetaplah bersama kami. Dalam menjalankan tugasnya pemirsa untuk DPUTR ya Pak ya, Betul. ini tidak bisa sendiri, harus bisa bekerja sama dengan yang lainnya, dan masyarakat juga harus bisa berpartisipasi terus serta ya dalam hal pemeliharaan jalan ini Pak. Betul. Ya, tapi kalau misalkan nanti menunggu dari dinas lama sampai akhirnya mereka bergerak sendiri nih Pak, ini apakah jadi harus begitu tuh Pak, karena menunggu dari dinas sendiri yang anggarannya hanya terbatas itu? Siap. Ya, ini juga terus terang saja banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang sudah peduli akan infrastruktur yang ada di Kabupaten Cirebon. Perlu dijelaskan juga kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, karena Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini kita ada mekanisme dan itu pun berproses, Mbak. Ya. Tadi yang sejak awal kami sampaikan, jadi insya Allah kita bisa kawal dari 122 ruas yang ada di Kabupaten Cirebon dengan panjang 307 km, insya Allah dari mulai akhir Maret sekarang, kemudian April sampai dengan di akhir bulan Mei, mudah-mudahan 3 tahap tersebut bisa kita laksanakan seperti itu. Tapi di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya skala prioritas, insya Allah di akhir Maret sekarang kita akan launching dan Kepala Dinas PUTR sudah melayangkan surat ke UKPBJ, Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa, untuk melelangkan kegiatan skala prioritas. Di antaranya ada 7 kegiatan
Yang pertama, penanggulangan banjir di Sungai Ciberes. Nah, kemudian yang keduanya itu kegiatan DAK kita yang tiga yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada juga kegiatan 3 juga di peningkatan itu. Yang pertama terkait dengan masalah perbatasan, yaitu di ruas jalan Kalirahayu Tawangsari Blok Sadek. Nah, itu berbatasan dengan Jawa Tengah. Insya Allah bisa kita beton tahun anggaran 2022. Kemudian ada juga untuk mendukung TPAS Kubang Delek. TPAS Kubang Delek. Betul. Nah, kita ada alokasi anggaran kurang lebih 5,7 miliar. Itu bisa kita lakukan proses peningkatan jalan sepanjang 750 meter. Nah, itu kita bisa lakukan dengan konstruksi rigid pavement juga seperti itu. Jadi masyarakat mudah-mudahan bisa kita kawal bersama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan skala prioritas tersebut. Dan satu lagi, mohon maaf, silakan, Pak. Ini kelihatannya yang sudah didambakan juga kegiatan peningkatan jalan PPI Gebang. PPI Gebang. Tahun anggaran 2022 sekarang dengan alokasi anggaran 10 miliar, itu kita bisa melakukan proses perkerasan pembentukan badan jalan sepanjang 1 kilo 58 meter. Mudah-mudahan bisa continue sampai dengan akhir tahun anggaran 2023. 2024-nya mudah-mudahan dengan alokasi anggaran yang ada bisa kita lakukan proses pengaspalan surface atasnya nanti. Jadi kita punya akses jalan baru menuju ke PPI Gebang dengan panjang 1,6 km. Oke, jadi itu ada rencana kerja ya Pak ya selama tahun ini dan nanti ini semoga bisa terwujud sesuai dengan harapan Pak. Dan masyarakat juga dimohon untuk bersabar ya, Pak Tommy. Sabar terus ya, Pak Anton. Oke, Pak Anton, ada catatan khusus Pak untuk dinas sendiri Pak dalam hal pembangunan jalan di Kabupaten Cirebon, Pak Anton? Ya, kalau harapan kita sih proses percepatan bangunan lebih cepat. Contoh di ruas jalan yang strategis. Contoh tadi, terus minta dulu yang Pak Andi sampaikan tadi, kalau dilaksanakan habis lebaran kayaknya kurang menarik juga. Karena itu kan kunjungan wisata kan, kunjungan orang dari luar bukan hanya di lokal. Jadi harapannya untuk ruas jalan yang strategis dilaksanakan duluan gitu. Lebih cepat gitu lebih ya, cepat. Diutamakan. Begitu Bapak? Siap, insya Allah. Oke, siap insya Allah. Oke. Selanjutnya Pak Hermanto, bagaimana Pak untuk Komisi 3 sendiri Pak menjalin koordinasi sejauh ini sudah sering ya Pak. Tapi ini kan termasuk permasalahan klise. Masyarakat jangan sampai mengeluh lagi loh Pak. Banyak pasti Bapak ketemu di lapangan ya Pak dengan masyarakat yang langsung mengadukan ke Pak Hermanto. Iya. Bapak menanggapinya bagaimana Pak? Anggarannya terbatas, apakah begitu ke masyarakat Pak? Ya, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita menyusun skala prioritas. Karena anggarannya masih gitu, apalagi sekarang 2022 seperti tadi Pak Kabit bilang. Provinsi nggak support sama sekali ke kita. Terus bagaimana kalau begitu? Kan tentunya kita hanya bisa memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk jalan-jalan yang benar-benar krusial dan skala prioritasnya nomor 1 sampai berikutnya gitu loh. Jadi ya kita hanya bisa melaksanakan itulah dan saya kira kita semua harus bersama-sama lah memikirkan dan menjaga jalan kita supaya yang pembangunannya minimalis itu supaya bisa bertahan lama. Oke. Terus digenjot ya Pak ya upayanya Pak. Kalau usaha kan kita selalu gitu loh. Ini anggaran kita nyari sering rapat dengan Pak Kabit. Ayo Pak kita cari solusi gimana, sering kunjungan ke kementerian, ke apa, dalam rangka itu. Dalam rangka kita memikirkan bagaimana supaya ada ada peningkatan lah minimal akses jalan kita supaya lebih baik. Oke, ini terkait dengan kebijakan Pak Bupati juga bagaimana Pak? Untuk pemeliharaan jalan ini sudah sesuai Pak dengan harapan atau dari dinas juga? Siap. Pak Tommy? Tadi yang sejak awal kami sampaikan, kalau pemeliharaan rutin secara ideal per tahun bisa kita disupport anggaran kurang lebih 28 miliar, insya Allah itu 1038 km bisa kita pelihara dengan baik Mbak, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak hanya untuk pemeliharaan rutin juga, kelihatannya kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkala, kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan jalan, kelihatan itu pun menjadi skala prioritas kita seperti itu Mbak. Oke, jadi dengan adanya obrolan ini pemirsa ya, di dialog ini masyarakat jadi tahu ya khususnya di Kabupaten Cirebon rencana kerja dari dinas sendiri Pak dalam hal pemeliharaan jalan dan untuk mengupayakan akses yang ada di Kabupaten Cirebon ini jadi benar-benar bisa dirasakan ya. Amin. Dari jalan yang benar-benar
mulus, mantap itu ya Pak. Jangan sampai ada keluhan lagi. Betul. Tidak ada target pada di dinas Pak? Jadi sebetulnya kalau target pasti ada Mbak. Oke. Jadi berdasarkan yang tadi saya sampaikan juga dari tahun ke tahun, sebenarnya dari Januari sampai dengan Desember, kita lakukan proses analisa data terkait dengan masalah tingkat kerusakan jalan Mbak. Tapi kalau kembali lagi tadi masalah anggaran, dengan mohon maaf dari tahun 2021, sekarang tahun anggaran 2022, kerusakan berat kita ini bertambah dengan 31 km. Kalau misalnya memang tidak didukung dengan alokasi anggaran, ya memang agak sedikit kesulitan juga untuk mencapai target yang kita harapkan nanti ke depan seperti itu. Tapi tetap berusaha dan berupaya Pak ya, dengan semangat ya pastinya. Siap, pasti. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Hermanto, Pak Anto, dan juga Pak Tommy atas informasinya Pak. Jadi kita bisa tahu ya informasi dari obrolan ini Pak dengan apa yang rencana dari dinas, dan semoga kenyamanan akses bagi masyarakat Kabupaten Cirebon ini segera terwujud. Amin, amin. Kita harus akhirnya pemirsa perbincangan kita di Legislatif DPR Kabupaten Cirebon. Saya Novia Apria pamit. Tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.